Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amali waj'alna minar rasyidin. Ikhwatul iman, pendengar semuanya yang saya hormati, para pemirsa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Al-Hikmah. Kali ini saya ingin mengingatkan adanya satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang yang tidak tahu atau tahu tapi tidak memperhatikan, sedangkan anugerah yang saya maksud ini sangat luar biasa, yaitu Ayyamil Ashr, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Walhamdulillah kita sekarang berada di situ. Kita sekarang ini berada di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa ini luar biasa ya? Karena memang menjadi perhatian Rasulullah dan juga para sahabat dan para ulama sehingga ada diskusi mana yang lebih afdal, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ditambah lagi kalau jamaah haji yang menunaikan ibadah di Mekah ada ayyamit tasyrik. Jadi bisa 12 sampai 13 hari. Al-Imam Ibnul Qayyim mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan kalau malamnya itu yang lebih unggul adalah bulan Ramadan. Karena waktu nuzul Al-Quran ada Lailatul Qadar. Tetapi kalau harinya itu adalah bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi banyak juga para ulama yang mengatakan ini tidak tertandingi. Ini lebih dari kehebatan yang ada di bulan suci Ramadan, Al-Ashr Awakhir, 10 hari bulan suci Ramadan. Saya akan bahas mengapa sampai ada kesimpulan yang seperti itu, ya. Sementara kita biasanya mempersiapkan ibadah di bulan Ramadan, tapi 10 hari bulan Dzulhijjah ini ya biasa-biasa saja, bahkan disambut dingin oleh banyak umat Islam. Ini yang perlu dikoreksi dan kita masih ada waktu ini. Mari kita pelajari. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi salah satu yang dijadikan sumpah Allah di dalam Al-Quran. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam, ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran, ketika Allah membicarakan atau memerintahkan ibadah haji, ada ayat yang berbunyi liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Maka hendaknya jamaah haji itu datang ke Mekah untuk menyaksikan, menghadiri manfaat yang begitu banyak. Bahkan manfaatnya bukan hanya ukhrawi tapi juga duniawi. Itu di Mekah itu luar biasa, ya. Kalau sudah musim haji, semua pengusaha, pedagang, semuanya itu mendapat keuntungan. Dan yang lebih penting lagi adalah keuntungan akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut ayyamin ma'lumat. Ada hari-hari tertentu yang di situ Allah memerintahkan supaya liyadhkuru ismallah, supaya banyak berzikir. Oleh karena itu salah satu perintah Rasulullah SAW untuk bisa memanfaatkan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, padati dengan zikir, aktsiru min zikrillah. Diperintahkan untuk banyak berzikir. Dan yang ketiga maksud saya, Rasulullah SAW menyaksikan, yashhad, memberi persaksian
bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah afdhal ayyamid dunya. Allahu Akbar. Hari-hari dunia yang paling afdol itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Beliau bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamil ashr. Hari-hari di dunia ini yang paling utama adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Yang keempat, kenapa ini hebat? Kenapa ini bahkan dinyatakan lebih hebat lagi dari Ramadan? Karena di dalamnya ada Yaumul Arafah wa Yaumun Nahr. Allahu Akbar. Hari Arafah, saudara-saudaraku sekalian saya hormati. Khairul du'a Yaumul Arafah. Wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hakadha yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Maka baik yang haji maupun yang tidak haji bisa menikmati ini. Tetapi yang berada di Arafah ini, Allahu Akbar. Sampai ada ulama mengatakan, laula fiha illa yaumi Arafah lakafa annahu laha fadl wa makanah wa fadail. Kalau saja 10 hari bulan Dzulhijjah ini tidak ada apa-apa kecuali hari Arafah saja, itu sudah menunjukkan bahwa 10 hari Dzulhijjah ini punya kedudukan yang mulia, punya kelebihan, punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Betapa tidak, saudara-saudaraku sekalian saya hormati, orang yang menunaikan ibadah haji itu bisa habis dosanya sama sekali. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, dosa yang besar itu adalah ketika orang berada di Arafah dan ragu atau merasa belum tentu dosanya diampuni. Itu berdosa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya yang luar biasa. Allah membebaskan manusia dari ancaman api neraka yang terbanyak adalah hari Arafah. Dan yang kedua adalah Yaumun Nahr. Itu adalah hari Idul Adha. Afdhalul ayyam indallah Yaumun Nahr. Thumma Yaumul Qar. Begitu Rasulullah bersabda. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari Idul Adha. Dan sebaik-baik amalan di Idul Adha itu adalah berkorban. Allahu Akbar. Ini tidak ada di dalam hari-hari Ramadan yang hebat itu. Jadi Ramadan itu penuh kehebatan, tapi ini masih ada kelebihan lagi. Masih ada ibadah haji di dalam 10 hari bulan suci Ramadan ini. Maka yang kelima, keistimewaan 10 hari Dzulhijjah ini adalah tajtami'u ummahatil ibadat. Jadi selama 10 hari ini, bulan Dzulhijjah yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu terakumulasi ummahatil ibadat, ibadah-ibadah besar. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada tadhiyah, berkorban, ada ibadah haji. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian yang saya hormati, mari kita sambut 10 hari Dzulhijjah ini dengan meningkatkan berbagai macam ibadah. Sholat kita harus ditingkatkan. Kita sholat diusahakan tepat waktu. Kemudian ditambah nawafil sebanyak mungkin, sholat nafilah. Kemudian sholat sunnah, qiyamul lail, sholat duha diperbanyak sekarang ini. Sedekah diperbanyak sekarang ini. Berpuasa, Allahu Akbar. Coba bayangkan berpuasa 1 hari di hari Arafah. Inni ahtasibu an yukaffirullah as-sanah al-qabl was-sanah al-baqi atau al-ati. Rasulullah SAW minta kepada Allah memperhitungkan bahwa orang yang beribadah puasa di hari Arafah 1 hari saja, itu diampuni dosanya 1 tahun dan dosanya yang akan datang. Ini kan sulit diungkapkan. Betapa mudah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin. Allah itu adalah maha pemurah, maha pengasih. Masya Allah, sayang sekali banyak manusia yang kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, innallaha ladu fadlin ala nas
walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Allah itu punya kelebihan dan anugerah yang diberikan kepada manusia, tapi sayang banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan kesempatan ini sebagai ungkapan syukur kita, banyak berzikir. Yang terakhir, ada pertanyaan dari seseorang, bagaimana kalau saya dalam keadaan sakit? Saya tidak bisa berpuasa di hari Arafah. Ada lagi ibu-ibu yang sedang berhalangan. Saya tidak bisa berpuasa di hari itu karena saya sedang berhalangan. Niatkan bahwa Anda ingin berpuasa. Maka dengan niat Anda itu, yang sakit maupun yang berhalangan, dengan niat itu, nanti Anda bisa diberi pahala seperti Anda mengerjakan. Tapi kalau Anda tidak ada niat, ya pokoknya karena saya berhalangan, ya saya nggak puasa. Kalau seperti itu beda. Tapi orang yang ingin berpuasa tapi dihambat oleh udzur syar'i, sakit, atau dia akan bisa dia mendapatkan pahala itu ya. Para ulama mengatakan ta'allamun niyah fa inna niyya ablaghu minal amal. Allahu akbar. Belajarlah bagaimana niat yang ikhlas itu. Karena niat itu lebih mudah sampai kepada Allah dibandingkan amalnya. Ketika Anda itu berikhlas dalam beramal, maka ikhlas itu akan mengantarkan Anda untuk bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Anda beramal bagaimanapun baiknya amal itu, kalau Anda tidak bisa mengatur niat yang benar dan baik, maka amal itu tidak diterima oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana meraih kehebatan, kelebihan, pahala, anugerah yang diberikan oleh Allah di 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama ini? Ikuti pada episode berikutnya. Semoga Anda masih tetap bisa mengikutinya dan semoga Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.